kali ini Kak Intan tentunya kita di podcast Sobat Uwis. Iya, bener banget nih. Halo teman-teman semuanya, kali ini sesi paling spesial karena hari ini hostnya combo dar. Wah, kita disatukan ini di satu podcast ini, tentunya podcast Fakultas Ilmu Kesehatan. Kita bakal ngobrol bareng dengan siapa Kak Intan? Siapa tuh? Kayaknya udah gak sabar lagi ya. Ayo kita undang semuanya. Silakan masuk. Cantik-cantik, tampan-tampan. Alright, silakan duduk. Halo. Halo, selamat datang. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Baik sekali, apalagi lihat dua kakak ini. Aduh, baik. Oke guys, jadi saat ini kita sudah bersama siswi dan dari himpunan. Mahasiswa Kak, kesehatan. mereka tuh udah kuliah loh. Oh iya, mahasiswa-mahasiswi. Oh iya, siswa-siswi ya saya bilang. Oke, 1, 2, 3. Oke guys, kali ini kita udah duduk bareng mahasiswa-mahasiswi himpunan dari kesehatan lingkungan. Oke, tepatnya di Fakultas Ilmu Kesehatan. Yes. Tentunya kalau udah bahas kesehatan, apalagi kesehatan lingkungan, kan bisa lihat wajah-wajahnya udah pada sehat-sehat semua ya. Sehat nggak sih? Belum tentu sih Kak. Oh iya, Insya Allah. Insya Allah. Nggak matching ini Iya. jawabannya. Oh, tunggu. Kayaknya udah bahas kesehatan lingkungan, pasti orang-orangnya sehat kan? Alhamdulillah. Sehat. Harus sehat dong, Iya. karena dari mimiknya aja itu udah membangun, kayaknya ada yang sesuatu yang mau dibahas, kayaknya ada hal besar yang mau dibahas ya. Besar kali. Apa sih yang harus kita bahas hari ini gitu ya, Iya. tentunya ya Sobat Uwis. Oke, teman-teman, kita udah bersama di sini dengan mahasiswa-mahasiswi dari Fakultas Ilmu Kesehatan, tepatnya Prodi Kesehatan Lingkungan. Kali ini kita berkesempatan untuk berbicara dengan, boleh tahu dengan siapa? Kenalan dulu dong. Boleh kenalan nama lengkapnya siapa, kalian menjabat sebagai apa di himpunan mahasiswa ini, boleh. Perkenalkan, halo Sobat Uwis, kenalin nama saya Adi Kurniawan, Prodi Kesehatan Lingkungan. Saya di Himpunan Mahasiswa Kesehatan Lingkungan, kebetulan menjabat sebagai ketua. Oke. Tentunya saya kalau nggak kenal maka tak sayang ya pastinya. Perkenalkan, saya Maulida Putri. Saya sebagai wakil ketua umum himpunan kesehatan lingkungan. Oke, iya memang cuma Udah cuma itu aja kenalan tuh. Jadi ketua dan wakil Iya. Langsung ya. Langsung Ketua turun dan nih. wakil. Langsung turun ketua dan wakilnya. Jadi tentunya kita bakal bicara bareng tentang himpunan mahasiswa K3. Oke, sebelum itu Kak Intan, kita mau ingetin buat teman-teman yang nonton live TikTok, kalau misalnya ada pertanyaan mengenai himpunan mahasiswa K3, Kesehatan Lingkungan. himpunan mahasiswa kesehatan lingkungan, boleh aja langsung ditanya di live TikTok. Nanti kita bakal tanyakan langsung nih sama teman-teman dari himpunan Kesling gitu Ya, kan. benar banget Sobat Uwis. Jadi buat teman-teman semuanya yang lagi nonton, itu kalau mau tanya seputar PMB, terus seputar prodi Boleh. Kesling, Iya. itu Yes. bisa banget. Soalnya hari ini tamu kita itu ada dari Hima Kesling, benar? Oke. Benar. Kesling itu kesehatan lingkungan. Lingkungan. Jadi bahasa kerennya Kesling. Bukan Betul. kesehatan keliling. Tuh. Bukan kesehatan keliling ya. Kesling itu kesehatan lingkungan. Mau lebih kerennya lagi nggak Kak? Apa tuh? Environmental health. English banget, tapi Iya. that's fine ya tentunya. Iya. Ada yang harus lebih keren ya. Iya. Oke, kalau gitu kita langsung aja nih Kak Intan, ya kan? Ada ketua, ada wakil Iya. di sini. Kalau gitu himpunan mahasiswa kesehatan lingkungan, apa sih ini himpunan mahasiswa kesehatan lingkungan ini apa sih? Siapa nih yang mau jawab duluan? Ayo, cepat Boleh, duluan. saya. Oke, ketua, siap ketua. Mungkin kita mulai dari kesehatan lingkungan dulu ya Kak. Mm-mm. Apa itu kesehatan lingkungan? Kalau menurut Permenkes, kesehatan lingkungan itu adalah upaya stuck. Aduh, ayo.
Dikit lagi. Menurut Kemenkes, Iya, betul. kesehatan Dekati. lingkungan itu adalah upaya pencegahan penyakit dari sektor faktor lingkungan, baik dari fisik, kimia, biologi, dan sosial gitu. Kalau menurut WHO sendiri, kesehatan lingkungan itu adalah upaya menyeimbangkan ekologis antara manusia dan lingkungannya. Nah gitu. Kalau kita berbicara himpunannya, ya benar, himpunannya menurut nih. saya pribadi, himpunan kesehatan lingkungan itu adalah wadah untuk pengembangan diri bagi mahasiswa-mahasiswi prodi kesehatan lingkungan itu, gitu Kak. Oke. Jadi berarti kegiatannya Hima Kesling ini apa aja nih? Pasti dong, karena kan kita kayaknya udah mau setahun ya menjabat, udah mau setahun perjalanan mau Iya, setahun ya, bener. perjalanan mau Perjalanan. setahun. Pasti ada dong prokernya apa, terus selama ini agenda Himanya itu udah apa aja sih gitu. Berfokus di apa sih Hima Kesling ini gitu, selain menjaga lingkungan tentunya kan itu menjadi salah satu fokus kalian juga ya kan, lingkungan kampus, lingkungan sekitar kalian ya kan. Oke, boleh. Untuk kegiatan sih kita sesuai dengan visi kita ya Kak. Oke. Kita mau Hima Kesling ini adalah himpunan yang turun langsung ke masyarakat, berdampak ke masyarakat, baik itu membahas terkait kesehatan dan ilmu lain juga kalau bisa. Cuman ya fokusnya kita ke lingkungan ya Kak ya. Untuk kegiatan-kegiatan yang telah berjalan sih, alhamdulillah kita lebih fokusnya tuh ke edukasi Kak. Pembangunan Edukasinya kemana nih? Ke warga-warga kah? Ke anak kecil atau ke lansia? Kemana nih edukasinya? Kita nggak detailin itu sih Kak. Mhm. Biasa kita yang pernah ya Kak, yang udah berjalan, Oke, kita udah oke. pernah turun ke masyarakat luas, Turun langsung ke masyarakat ya. ya, ke Oke. sekolah dan ke panti asuhan Kak. Itu edukasinya berupa apa? Menjaga lingkungan kah atau edukasi Kesehatan Ya, apa? fisik. menjaga lingkungan biasanya kalau ke sekolah-sekolah gitu Kesling dasar Kak, PHBS. PHBS itu penerapan kesehatan inilah Kak, dasar lah gitu. Penerapan kesehatan dasar. Contoh kesehatan dasar tuh apa sih? Untuk kegiatannya tuh biasanya kita ya membiasakan diri untuk membuang sampah pada tempatnya Iya sih, salah satunya. dan dipilah. Noted ya teman-teman, Dan dipilah membuang ya, Kak. sampah pada tempatnya dan dipilah Dan ya. dipilah. Oke. Sesuai surat edaran wali kota Batam. Terus ya sebelum makan kita mencuci tangan. Bener banget. Harus dimulai dari hal-hal basic ya, Iya, buang basic. sampah pada tempatnya, cuci tangan sebelum makan ya. Ya, soalnya kan itu benar. pembiasaan kan. Mm-mm. Jadi itu memang langkah kecil tapi berdampak besar buat Iya, kesehatan kita. bener Keren banget kata-katanya. Langkah kecil berdampak besar. Tapi itu bener loh Kak. Kata-kata ini dari Bang Iya. Adi. Betul. Dapat quotes-nya. Tapi day. emang bener ya teman-teman, langkah kecil berdampak besar itu bener banget, relate sih Iya, sebenarnya. relate banget. Kalau nggak kita mulai dari yang kecil itu nggak bakal bisa jadi besar, Iya. kan? Karena kita harus Contohnya, mulai dari hal kecil kalau dulu. nggak biasain diri buang sampah pada tempatnya, jadinya banjir kalau buang Yes, sampahnya ke sungai. benar. Enggak sih? Bener. Ya. Salah satu faktornya ya. Terus kalau dari wakil kita mau tahu juga nih, kayaknya ada aura-aura apa gitu ya? Aura apa nih? Aura positif tentunya. Ya pastinya orang-orang yang berada di kesehatan lingkungan pasti memiliki aura-aura positif. Kalau sejauh ini nih Kak, ada tantangan tersendiri nggak sih untuk untuk rekrutmen mungkin anggota baru? Karena kan kalau di Universitas Ibnu Sina nih guys, itu tuh prodi fakultas yang paling best itu. Famous Ya, yang bisa paling dibilang famous dan pastinya selalu sold out sebelum waktunya ya. selalu banyak Iya, peminatnya. selalu banyak Luar peminatnya, biasa loh itu fakultas pastinya. yang satu ini. Dari Fakultas Kesehatan. Jadi memang pasti punya peminat tersendiri kan dari Hima-Hima. Itu apa sih Kak tantangannya kalau untuk tahun ini nih? Untuk rekrutmen ya. Iya. Kalau rekrutmen itu alhamdulillahnya tantangannya itu minim sih kami. Karena secara mereka mungkin yang
mahasiswa barunya ini pada antusias kayak untuk masuk ke Hima Kesling ini, himpunan mahasiswa ini kan. Jadi kayak awalnya kami kayak nargetin ini bisa nggak ya mencapai 30 yang daftar. Ternyata alhamdulillahnya lebih dari 30 bahkan sebelum batas yang ditentukan. Jadi alhamdulillahnya sih semangatnya masih ini ya membara mungkin ya mahasiswa baru ini. Karena kan kalau dilihat dari sosial medianya Kesling itu memang aktif banget ya dari kegiatannya. Karena kalau dilihat dari lingkungan yang ada di FIKES Fakultas Kesehatan itu juga ada bak sampah ya untuk sampah yang dipilah. Nah itu kayaknya itu tersalurkan ya jadinya, terrealisasi jadinya. Aku punya pertanyaan nih Kak Intan. Kalian kan ada bank sampah itu kan, kalau nggak salah aku ada 2 box ya. Nah setelah banyak mengumpulkan sampah di situ, kalau misalnya itu bank sampah penuh, itu kalian buangnya kemana? Kalian salurkan kemana? Untuk itu tuh kalau udah penuh biasanya kan kami bersihin dulu kan botol, kami buang tutup botolnya, plastiknya itu kan dipilah dulu, itu kami salurkan ke bank sampah yang ada di daerah Bengkong, itu dekat rumah saya kebetulan. Jadi itu yang dimana kan kalau kita menaruh botol itu kan ada nilai harganya kan, itu tuh kami masukin ke uang kas jadinya untuk bersama lagi. Good. Jadi sampah dari sampah jadi cuan. Iya, betul. Biasa loh Kesling ini ya kan. Karena nih sahabat UIS di Universitas Ibnu Sina itu dengan jam yang sangat fleksibel untuk kuliah. Jadi memang semua yang dikerahkan mulai dari waktu. Biasanya kan kalau kita ikut himpunan itu kan cuma waktu dan tenaga aja yang terbuang. Ternyata kalau di Hima Kesling nggak cuma waktu yang diluangkan, tetapi juga ada cuan di dalamnya ya dari hasil yang dikumpulkan selama ini. Luar biasa banget loh. Padahal kalau misalkan sampah itu berada di tangan orang yang tidak tepat ya udah jadi sampah aja. Bener. Nyampah jadi nggak ada nilainya. Dia nggak tahu sebenarnya kalau dari sampah tuh bisa jajan. Ada nilainya. Kalau mau diolah gitu kan. Keren banget ya, berarti memang banyak banget peminatnya adalah alhamdulillah melebihi target ya. Alhamdulillah. Kalau gitu apa tuh Kak? Ayo. Gini, kan tadi tuh udah melebihi target tuh kan. Aku mau tahu lebih spesifik ke Himanya. Himpunan Mahasiswa Kesehatan Lingkungan ini apa aja sih? Apakah ada divisi-divisinya atau hanya semua bergabung menjadi anggota saja? Boleh dijelaskan tuh. Jadi kalau untuk pengurus ya Kak, pengurus inti itu ada beberapa bidang. Ada bidang-bidang. Kalau di HMKL kita bilangnya bidangnya. Nah jadi untutannya itu dari ketua wakil, sekretariat bendahara, lalu masuk ke bidangnya itu yang pertama ada bidang humas yang kita butuh. Yang kedua ada bidang program. Nah, program ini dia otaknya himpunan lah Kak. Dia yang mikir dalam setahun ini kita mau ngapain, nentuin tanggal. Untuk bidang yang ketiga ada PDD. Publikasi, dokumentasi, desain. Jadi PDD ini yang mendesain Instagramnya Himpunan Kesehatan Lingkungan ya. Oke. Kayaknya semua singkatan nama-nama singkatan yang ada di himpunan ini tuh bener-bener gimana ya, out of the box gitu ya. PDD banget. Aku juga mikir tadi PDD. Divisi mana? PDD. Biasa kan kalau yang terpikir di aku ya Kak Intan kalau media sosial media gitu ya udah divisi media udah gitu aja. PDD apa nih? Terpikir lagi gitu PDD ini apa gitu ya. Aku tadi lupa apa PDD? Publikasi, dokumentasi, desain. Oke, good. Publikasi, dokumentasi, desain. Yes, boleh kita pakai itu. Oke, jadi buat teman-teman Sobat UIS yang akan menjadi Sobat UIS tentunya di gelombang 1, gelombang 2, ataupun gelombang 3, kalau misalnya kalian tertarik di Fakultas Ilmu Kesehatan, tepatnya Kesehatan Lingkungan, udah terpikir nih mau join Himanya, udah langsung bisa dipikirin mau join apa, kalian ada di fashion apa. Kalau misalnya kalian suka desain, join di mana Kak Intan? PDD. Kalau misalnya kalian suka pegang uang, join di mana? Bendahara. Kalau misalnya kalian punya wawasan luas, punya banyak sponsorship, join di mana? Humas. Jadi kalian bisa pilih-pilih mulai dari sekarang mau join di mana di Himpunan Kesehatan Lingkungan. Betul. Jadi nggak ada ruginya ya Kak Intan. Ada dong.
Untung mah. Makanya kan dari tadi tuh memang dari ekspresi wakil dan ketua ini waktu dibilang Kesling itu Kesling gitu ya, kesehatan lingkungan. Gak cuman orangnya tapi lingkungannya juga dijaga. Keren Kita banget. harus jaga lingkungan. Iya. Dan juga aku lihat nih kayak Betul. mahasiswa kesehatan lingkungan tentunya menjaga lingkungan ya. Apa sih salah satu cara kalian, cara kecil aja untuk menjaga lingkungan? Aku kasih contoh dari dosen Kesling nih tentunya ya. Beliau selalu aja bawa botol kemana-mana. Sempat kemarin kita pergi bareng sama bapak itu, beliau ini selalu bawa botol minum kemana-mana. Jadi dia tuh sambil promosi, saya bawa botol kemana-mana karena saya cinta lingkungan, saya sayang lingkungan. Jadi mengurangi sampah plastik. Dia bawa botol minum kemana-mana gitu. Jadi kalau dari mahasiswanya langsung nih, apa sih, gimana sih cara kalian gitu? Sebenarnya ya Kak, buat terkait mengurangi sampah ini, sebenarnya kalau pengennya kita dari kesehatan lingkungan ya kita meniadakan, tapi kan itu sulit ya Kak. Iya, Jadi kita meminimalisir aja Kak sebenarnya, mengurangi. Jadi kayak yang bisa itu misal kita biasanya kita beli minum itu ini kan Kak, yang botolan itu. Nah itu kita kan bisa ganti pakai tumbler, bawa kemana-mana. Bawa tumbler masing-masing. Iya. Terus tuh kalau kita belanja ke Indomaret misalnya Kak, Iya. misalkan kita pakai plastik tuh, nah itu bisa kita ganti pakai tas gitu. Oke, kita bawa tas sendiri. Pas belanja kan ada. Tapi aku udah mulai kayak gitu loh. Oh, Kalau iya. misalnya aku ke market gitu kan, karena kalau misalnya kita belanja nih, karena kan itu pasti dibayar ya, atau Iya. 500 Iya, rupiah, 200 bener. rupiah. Jadi ketimbang aku bayar, ya emang minimalnya kecil Iya. gitu kan. Ketimbang aku bayar, mending aku bawa tas sendiri dari rumah gitu kan, lebih fashionable juga tas yang aku bawa. Fashionable dan kita juga menjaga lingkungan. Iya, intinya itu menjaga lingkungan. Jadi harus sadar ya teman-teman, mengurangi sampah plastik. Harus ada, soalnya TPA kita udah penuh. Iya, Iya, udah bener. menggunung. Iya, TPA udah penuh banget tahu. Aku pernah tuh ke TPA, Udah kayak gunung. Udah sampah. Iya benar, udah kayak lebih hampir mirip Bantar Gebang. Iya, Tahu nggak Bantar Gebang? tahu Iya. tuh parah sih. Jadi kita sebagai mahasiswa harus mengambil peran Iya, buat betul. Bener banget. Jadi harus ada kesadaran Iya, masing-masing betul. ya, teman-teman. Betul. Bukan hanya di mahasiswa Kesling aja, tapi buat teman-teman yang lain ya harus sadar mengurangi sampah plastik itu penting. Iya. Yes. Dan tentunya untuk seluruh Sobat WIS yang ada di luar sana yang lagi nonton kita, kalau kalian mau daftar menjadi mahasiswa di Universitas Ibnu Sina, itu sudah dibuka pendaftarannya. Gelombang 1 saat ini sudah dibuka sampai 30 Januari. Iya, jadi buat teman-teman yang mau daftar nih bisa langsung aja kunjungi website kita pmb.wis.ac.id. Linknya ada di atas sini. Di sini. Atau kalian bisa juga buka Instagram atau TikTok kita, di situ ada link PMB-nya, bisa langsung klik aja di situ dan langsung daftar jika kalian tertarik dengan Fakultas Ilmu Kesehatan dari Prodi Kesehatan Nah, lingkungan. jadi kalau kalian masuk Prodi Kesehatan Lingkungan nanti bakal ketemu nih sama Bang Adi dan juga Kak Kak Putri Putri. ya. Tuh kalau udah ketemu, tanya-tanya aja tuh, terserah mau tanya apa bisa Tanya langsung aja. ya kan. Dan Open jangan ya. tanya Open. status ya. Yang jangan Oh iya bener. Tanya soal Kesling ya. Iya, kalau buat teman-teman juga yang udah mulai tertarik nih, ada kan Instagramnya? Ada Kesling. dong. Apa tuh Instagramnya, boleh di Eh, spill? untuk Instagramnya itu dia hmkl.wis. hmkl.wis. Jadi buat teman-teman yang penasaran, curious tentang Kesling ini, boleh langsung kunjungi Instagramnya. Instagramnya. Tanya-tanya di DM boleh, Boleh, ya. nanti dibalas adminnya. Boleh langsung nih, ini ketua dan wakil nih. pas respon ya Kak. Pas respon. Pas respon. Oke, tentunya Kak Intan, kita udah banyak banget bicara ya Iya. mengenai sampah, udah kita bahas Apalagi tuh Kak. mengenai apa tadi, kesehatan lingkungan udah, bagaimana cara mengolah sampah menjadi uang ya. Iya. Nah, tuh untung loh guys kalau gitu, kalau aku mau ngumpulin sampah lo banyak kali sampah di Itu rumah. tukarnya langsung aja ke Kesling. Iya, itu bisa langsung kita ambil kasih uangnya gitu kan. Itu kalau bisa tuh harus ada sih targetnya ke depan. Kalau misalkan di Eropa ataupun di Amerika itu biasanya ada
mesin sampah yang memang langsung bisa Mengeluarkan uang. mengeluarkan uang. Iya. Mana tahu kan goalsnya bisa di situ kan. Mana tahu itu bisa menjadi next project Iya, mereka benar. gitu ya, mengeluarkan inovasi baru. Masya Allah. Harus bisa sih. Enggak. Amin, Bismillah. amin. Bismillah. Ya. Kita doakan semoga Optimis. Kesling bener. semakin jaya. Jaya, jaya, Amin. jaya, jaya. Oke teman-teman, udah banyak sekali perbincangan kita kali ini ya bersama Himpunan Mahasiswa Kesehatan Lingkungan. Sebelum kita tutup Kak Intan, aku mau Betul. tanya-tanya nih dulu. Untuk teman-teman yang ada di TikTok, apakah ada pertanyaan seputar Himpunan Mahasiswa Kesehatan Lingkungan ataupun seputar Universitas Ibnu Sina saat ini, karena udah dibuka pendaftaran gelombang 1. Ya teman-teman, buat yang mau tanya-tanya kita masih tunggu sambil kita berbincang-bincang tentunya. Ada nggak bang? Oh nggak ada. Oke, kita lanjut. Oke. Bener-bener. Masih izin bertanya. Ayo silakan. Silakan, jangan malu-malu. Sebelum kita closing. Ada yang nanya? Izin bertanya boleh, kita menjawab. Iya, langsung aja di komen. Bertanya, silahkan tanya, kita langsung jawab saat ini juga. Boleh Bang, dibacain dong Bang. Gue pikir yang Oh, Jadi buat teman-teman, ini tuh tentunya kakak Kesling ini sangat open buat kalian semuanya. Betul, jangan Untuk kalian- malu-malu. Untuk kalian yang masih kayak penasaran sebenarnya Kesling ini apa sih, itu langsung aja japri adminnya ataupun DM adminnya di DM Instagram HimaKL ya. HMKL.UI. Oke, sebelum kita tutup, aku punya sedikit pertanyaan. Hanya satu pertanyaan aja. Kalian kan ketua dan wakil nih. Ya. Gimana sih cara kalian mengatur anggota-anggota kalian? Karena aku tahu sebagai ketua dan wakil ini kan garda terdepannya himpunan, ya orang nomor satunya himpunan lah gitu ya. Gimana sih cara kalian menghadapi teman-teman kalian, anggota-anggota kalian kalau misalnya lagi rapat atau evaluasi, tapi mereka tuh selisih paham gitu? Tuh gimana tuh cara kalian menghadapinya? selisih paham. Oh, ini sebenarnya ini sih tantangan kami selama ini ya. Nah, itu dia Soalnya menjadi salah satu tantangan ya. Iya. kalau untuk menyelesaikan masalah terkait perselisihan paham ini atau ide ini sebenarnya lebih ke ini sih Kak, dia lebih perselisihannya tentang apa dulu misalnya kan. Nah itu kita lihat dulu Kak, kalau misalnya memang kita lagi nyari ide buat himpunan kita, ya kita lebih cari yang terbaik lah. Kita pikirin ini kalau kita lakuin plan ini kedepannya gimana, dampaknya apa gitu. Nah itu kita pilih tuh yang mana yang lebih baik. Tapi kalau misalnya masalah personal misalnya Kak, nah itu kita saranin buat selesain di luar organisasi. Karena itu bisa berdampak di banyak anggota yang lain. Gimana Bang? Udah ada? ada. Apa tuh? Spill dong, Kak. Spill dong pertanyaannya. Pertama untuk Kak Intan, Mm-mm. kedua untuk ketua Kesling. Ini yang mau mana dulu nih? Kak Intan dulu deh, penasaran nggak? Aduh. Kak Intan boleh nanya Kak? Boleh. UKM Puswira itu apaan sih? Apa? UKM Puswira. Oh, UKM Puswira. Kita kan lagi ada HimaKL nih, jadi spill aja sebentar ya. Puswira itu Pusat Kewirausahaan Universitas Ibnu Sina. Udah sampai situ aja, nggak usah tanya lagi. Oke, Ya, kalau mau tanya lebih lanjut hubungi Instagram gitu. Karena hari ini fokus kita hanya di himpunan mahasiswa kesehatan lingkungan ya teman-teman. Kalau mau tanya lebih lanjut tentang Puswira, boleh hubungi Instagramnya tuh. Atau ini ketua himpunannya, ketua. UKM. Jadi ketua UKM ya. Bukan. Oh, jadi kamu siapanya? Saya Hello. penasehatnya, Ah. cetusnya. Oke, next kita lanjut ke pertanyaan untuk ketua himanya nih, Mbak. Monitor ketua, izin bertanya. Ya, monitor ketua. Kalau untuk Hima Kesling ini edukasi apa yang sudah tersampaikan? Wah ini baru-baru. Wow. Oke, good. Boleh langsung dijawab aja nih Pak Ketua. Kalau untuk edukasi sih udah alhamdulillah lumayan banyak ya Kak yang kita sampaikan. Untuk edukasi kita lihat target kita nih kemana nih Kak. Di target kita ini dia sebenarnya masalah lingkungannya apa. Misal kalau misal kita turun ke masyarakat, kita sebutlah pengmas Kak, misalnya pengabdian masyarakat ke pesisir misalnya. Iya. Nah kompleksnya tuh masalahnya di lautnya, terus tuh apa hambatan nelayannya. Nah
dampak masalahnya apa, itu yang kita bahas. Kalau misalnya ke sekolah sih lebih ke yang tadi sih Kak, yang PHBS itu Kak, perilaku hidup sehat dan bersih. Oke. Nah, Jadi itu buat jawabannya kamu ya. yang bertanya tadi sudah cukup menjawab ya, sudah langsung dijawab oleh ketuanya nih. Nah, ya kan Langsung. jadi langsung ditanya dan langsung terjawab pertanyaannya. Oke. Kak Intan, udah banyak banget kita udah bertanya, udah ada juga yang nanya nih dari Iya. teman-teman online ya kan. Oke, kalau gitu mungkin udah Podcast kita sampai di sini dan Iya. jangan lupa ditonton sampai selesai. ya teman-teman, hari ini kita sudah selesai. Dan tentunya podcast kita itu tayang di YouTube. Linknya ada di atas ini, tetap di atas. Oke, tidak akan pindah. Di atas. Tetap di atas. Kita persulit editingnya ini. Langsung. Teman-teman, terima kasih udah nonton di podcast kita hari ini. Sampai ketemu di podcast selanjutnya bersama mahasiswa-mahasiswa universitas yang luar biasa tentunya. Bye. Mbak, kita lupa introduce ourselves, Mbak. Saya Dina, kamu Intan.